webinar kita dengan topik tentang plagiarisme ya. Jadi nanti topik plagiarisme ini akan dibawakan oleh rekan kita Kak Siti, dan ini sesuatu yang sangat krusial nih kalau dalam dunia tulis menulis ya, karena plagiarisme atau apa ya, pengkopian hak cipta dan sejenisnya itu sangat-sangat krusial ya dalam dunia karya ilmiah, dan itu menjadi syarat awal ketika kita mau submit ke jurnal ya. Apabila sudah diketahui persentasenya sekian, maka bisa dengan sendirinya langsung kepental ya. Jadi plagiarisme ini menjadi isu yang krusial untuk penulisan apapun ya, baik di jurnal ataupun laporan-laporan lainnya, karena itu terkait dengan substansi penulisan ya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik dan bisa dibawa untuk nanti diaplikasikan ya di tempat masing-masing untuk yang S2, S3 ataupun untuk para praktisi seperti itu. Ya, terima kasih. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwebinar. Saya kembalikan ke Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Denny atas sambutannya. Semoga ini juga menjadi penambah semangat ya buat Bapak dan Ibu. Saya yakin sih sebenarnya Bapak dan Ibu ada yang masih di kantor ini ya, atau memang meluangkan waktunya khusus untuk belajar pada sesi kali ini. Saya ingatkan kembali, kali ini kita akan mengikuti sesi kedua webinar anti plagiarisme, memahami plagiarisme dan interpretasi similarity Turnitin yang akan dibawakan oleh Mbak Siti Nurhasana. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk tetap stay dari awal hingga akhir, karena nantinya akan ada banyak promo, akan ada banyak hal spesial lah nantinya di akhir yang akan kita sampaikan, dan ini khusus hanya kepada untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar ini dari sesi awal dengan hingga sesi akhir ini. Apa saja nantikan di akhir sesi. Baik, langsung saja saya ingin menyapa Mbak Siti Nurhasana. Halo Mbak Siti, apakah sudah bergabung? Halo Mbak Ayu, sudah bergabung. Alhamdulillah. Oke, apa kabar nih Mbak Siti? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik, luar biasa ya Mbak ya. Nah Mbak Siti, terima kasih atas waktunya. Hari ini kita pengen dengar beberapa hal, share dari Mbak Siti. Karena memang Mbak Siti ini juga akademik asisten sebenarnya di Briter, jadi kurang lebih untuk secara teknis ini udah Mbak Siti ini ahlinya. Jadi Bapak dan Ibu siapkan catatannya, nanti bisa langsung bertanya ke Mbak Siti di sesi tanya jawab, begitu ya Mbak Siti ya. Yap. Baik, di sini ada 3 learning points yang akan di-share oleh Mbak Siti sebagai bahan diskusi kita juga nantinya. Yang pertama yakni pengertian plagiarisme dan pengenalan alat-alat untuk mendeteksi plagiarisme. Selanjutnya akan ada interpretasi similarity terindeks Turnitin, serta strategi menghindari plagiarisme untuk publikasi terindeks Sinta dan Scopus. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Mbak Siti Nurhasana. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Sebentar saya akan share screen. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Siti. Mungkin boleh di full screen. Oke, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya dan kakak-kakak. Terima kasih telah datang di webinar kali ini.
Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Saya merupakan akademik asisten dan Mendeley Expert Certified dari Briter, di mana hari ini saya akan sharing-sharing nih mengenai anti plagiarisme, memahami plagiarisme dan interpretasi similarity Turnitin. Oke, langsung saja ke next slide. Yang pertama kita harus tahu dulu nih apa sih plagiarisme. Plagiarisme ini merupakan tindakan penjiplakan dan pengambilan ide, gagasan, atau karya dari seseorang tanpa memberikan pengakuan atau kredit yang sesuai. Nah, plagiarisme ini merupakan pelanggaran integritas akademik dan merupakan tindakan yang tidak etis dan juga bisa berakibat fatal atau serius pada karir seorang dosen atau mahasiswa. Plagiarisme ini bukan cuma berdampak kepada individualnya atau dosen mahasiswa, tapi juga berdampak kepada institusi atau universitas yang memberikan gelar kepada dosen tersebut atau di mana dosen itu bekerja gitu di universitas tersebut. Selanjutnya kita akan kenali bentuk-bentuk plagiarisme. Yang pertama itu langsung menyalin teks tanpa dalam bentuk kalimat atau paragraf tanpa memparafrase. Ini juga merupakan tindakan plagiarisme yang sangat sering kita temukan. Hal ini tidak diperbolehkan karena akan langsung terdeteksi oleh Turnitin atau alat-alat pendeteksi plagiarisme lainnya. Kemudian yang kedua itu memparafrasekan teks dalam bentuk kalimat atau paragraf tanpa memberikan sitasi atau kredit kepada penulis asli. Jadi setelah kita memparafrasekan, kita tetap harus memberikan sitasi atau kredit kepada penulis asli. Misalkan itu di jurnal yang kita ingin publikasi atau skripsi dan tesis atau karya ilmiah lainnya. Kemudian yang ketiga ini adalah mengambil atau menyalin data penelitian. Nah, yang ini juga merupakan kejahatan intelektual ya, karena mengambil data dari individual lain dan dibuat menjadi data penelitian kita gitu. Kemudian ada mengambil suatu gambar atau flowchart tanpa memberikan sitasi atau kredit kepada penulis asli. Nah, biasanya Bapak dan Ibu itu mengenalnya plagiarisme itu hanya dalam berbentuk teks, tapi plagiarisme itu juga bisa berbentuk dalam gambar gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan gambar dari penelitian seseorang atau jurnal seseorang, itu harus kita berikan sitasi. Oke. Yang selanjutnya ini ada alat-alat untuk mendeteksi plagiarisme. Sebenarnya ada beberapa alat untuk mendeteksi plagiarisme, bisa berbentuk aplikasi atau web, tapi di sini yang akan saya kenalkan itu ada 4, yaitu Turnitin, Authenticate, Grammarly, dan Copyscape. Kalau yang Turnitin ini mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar atau memang sudah difasilitasi oleh universitas. Jadi Turnitin ini adalah alat atau web untuk mendeteksi plagiarisme yang berbasis teks. Misalkan jurnal artikel yang ingin kita publikasi dan dibandingkan dengan seluruh sumber yang ada di internet. Jadi bisa dari jurnal, bisa dari web dan lain-lainnya. Nah, untuk ya Authenticate ini sebenarnya memang sama seperti Turnitin. Jadi bisa kita bilang itu adalah adiknya dari Turnitin gitu ya. Tapi memang Authenticate ini untuk berlangganan Authenticate ini memang lumayan mahal. Jadi di Indonesia masih sedikit yang memakai Authenticate ini. Selanjutnya itu ada Grammarly. Sebenarnya Grammarly ini adalah alat untuk memperbaiki grammar dari teks bahasa Inggris yang kita buat. Tapi memang Grammarly ini punya fitur baru untuk mendeteksi plagiarisme. Tapi memang berbedanya dengan Turnitin dan Authenticate, Grammarly ini tidak bisa kita unduh hasil laporan pendeteksian plagiarismenya gitu. Selanjutnya itu ada Copyscape. Nah, kalau Copyscape ini dia ini alat untuk mendeteksi plagiarisme itu dari konten dari web atau blog. Jadi bukannya berbasis akademis. Untuk yang akademis itu Turnitin atau Authenticate. Nah, kita akan kenalan sama Turnitin nih. Turnitin ini merupakan alat plagiarisme yang memang biasanya sudah dipakai oleh lembaga-lembaga pendidikan di dunia. Dan biasanya difasilitasi oleh instansi atau universitas kepada dosen dan mahasiswi terkait.
memang untuk berlangganan Turnitin ini lumayan mahal, jadi tidak semua di universitas di Indonesia itu memang memberikan layanan ke dosen. Dan biasanya untuk Turnitin ini hanya diberikan kepada dosen atau mahasiswa atau mahasiswi S2 saja. Jadi pengalaman saya waktu S1 juga di UNJ belum diberikan akses untuk Turnitin sih. Untuk yang ketiga, hasil pendeteksian plagiarisme ini akan dikalkulasikan dalam similarity index dalam bentuk persen secara detail. Nah, kalau Turnitin ini nanti akan ada hasil laporannya, hasil laporan plagiarisme yang kita lakukan di Turnitin. Kemudian Turnitin juga punya fitur baru yaitu deteksi plagiarisme yang bersumber dari AI atau OpenChatGPT. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga udah sering lihat informasi di internet kalau AI ini memang alat yang memudahkan kita untuk membuat suatu karya lah. Bisa karyanya itu berupa gambar atau juga bisa karyanya dalam bentuk teks. Jadi dia bisa memberikan sebuah ide-ide yang bisa kita generate. Tapi memang penggunaan AI dalam penulisan jurnal atau artikel itu masih diperbincangkan oleh akademisi di dunia karena ada yang bilang AI ini merupakan alat yang bisa mempermudah kita untuk menulis, atau juga ada yang bilang AI ini dapat membuat kita menjadi malas untuk menulis karena kita hanya meminta AI untuk mencarikan ide-ide gitu, bukan pure dari ide kita. Oke, hasil dari cek plagiarisme di Turnitin itu tampilannya akan seperti ini, di mana kita bisa lihat ada hasil similarity index-nya dalam bentuk persen, dan ini dalam satu artikel. Kemudian kita juga bisa lihat sumber web atau artikel yang terkena plagiarisme. Jadi kita bisa klik kanan terus bisa buka webnya dan melihat kalimat mana nih yang memang terkena plagiarisme di artikel kita. Kemudian juga kalimat yang terkena plagiarisme di artikel kita ini bisa kita lihat di highlight gitu ya. Jadi sangat rinci kalimat mana dan paragraf mana yang terkena plagiarisme, dan ada nomor-nomornya nih. Jadi kita bisa lihat nomor dari sumbernya itu, tinggal kita scroll ke bawah saja bagian sini, kita bisa lihat sumbernya. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, kita bisa juga lihat total plagiarisme yang bersumber dari AI. Setelah kita klik kanan dan buka kalimat yang terkena plagiarisme bersumber dari AI, kita juga bisa lihat nih kalimat mana yang memang spesifik terkena plagiarisme yang bersumber dari AI. Dan kita juga bisa lihat persenannya, jadi berbeda persenannya dengan similarity index Turnitin ya. Nah, untuk yang Grammarly yang tadi saya bilang itu memang ada fitur baru untuk mencek plagiarisme, tapi dia berbedanya memang tidak ada hasil laporannya yang bisa kita unduh. Nah, kalau yang Turnitin tadi itu bisa kita unduh dalam bentuk PDF. Jadi kita bisa lihat kalimat yang terkena plagiarisme dan merupakan berikut juga sumbernya yang bisa kita lihat hampir sama dengan Turnitin, dan juga total dari nilai plagiarismenya dalam bentuk persen. Oke, selanjutnya ini ada strategi untuk menurunkan plagiarisme untuk publikasi artikel. Yang pertama, kita memang harus cek terlebih dahulu tulisan kita menggunakan alat deteksi plagiarisme. Alat deteksi plagiarisme yang seperti saya sudah sebutkan. Kemudian kita lihat rinci kalimat mana yang memang harus kita ganti kalimatnya. Kemudian menggunakan kutipan atau referensi yang tepat. Jadi saat kita ingin memilih artikel yang akan kita citasi, kita harus riset lebih dalam lagi untuk menentukan kutipan tersebut yang akan kita gunakan dalam artikel kita. Kemudian yang ketiga, kita harus mengubah gaya penulisan atau merubah struktur kalimat tanpa mengubah makna yang ingin kita sampaikan. Ini yang saya maksudkan adalah parafrase. Bisa mungkin dari kalimat aktif menjadi. Nah, kalau misalkan kita memang sudah mentok nih, nggak bisa parafrase atau parafrase sendiri atau self paraphrase, kita bisa gunakan alat bantu penulisan untuk parafrase, yaitu yang biasa saya gunakan itu ada Quillbot dan DeepL. Sebenarnya masih banyak sih, tapi yang memang sudah banyak dipakai oleh para researcher ini ada dua ini.
Oke, yang pertama ada Quillbot. Jadi Quillbot ini bentukan webnya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat. Jadi caranya gampang sekali. Kita tinggal copy pastikan saja kalimat yang kita parafrase ke bagian yang ini, kemudian kita klik parafrase dan nanti akan keluar kalimat yang sama meaningnya, sama artinya, tapi memang berbeda bentuknya. Jadi kita bisa lihat di sini contohnya, to understand, evaluate alternatives and financial markets, financial knowledge and literacy are important. Next, setelah diparafrase, kalimatnya berubah menjadi financial knowledge and literacy are required to understand and assess alternatives and financial markets. Selain itu juga kita bisa ganti kata-katanya nih berdasarkan sinonim dari suatu kata yang emang ada di kalimat tersebut. Misalkan nih required, itu bisa kita ganti, bisa jadi needed, necessary, essential, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ini DeepL. Sebenarnya DeepL ini merupakan alat untuk mentranslatekan sebuah paragraf atau kalimat dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Tapi memang dia bisa kita gunakan untuk parafrase juga. Jadi kita bisa lihat nih contohnya untuk memahami evaluasi alternatif dan pasar keuangan, pengetahuan dan literasi keuangan menjadi penting. Kita sudah translatekan. To understand the evaluation of alternative and financial markets, financial knowledge and literacy are important. Jadi kita bisa pilih kata-kata mana yang mau kita ganti, misalkan yang paling awal kalimat yang tuh, ntar akan ada opsi-opsi kata-kata yang ingin kita ganti, misalkan financial. Nanti kalimatnya akan secara keseluruhan berubah, tapi artinya masih sama. Ini contohnya, financial knowledge and literacy are important to understand the evaluation of alternative and financial markets. Selain itu sama dengan Quillbot, juga kita bisa ganti kata-katanya nih yang memang sinonim dari understand, misalkan understanding, comprehend, comprehending, dan lain sebagainya. Oke, ketentuan maksimal similarity index dari Turnitin untuk publikasi jurnal internasional atau nasional. Sebenarnya untuk Sinta ini memang 20 hingga 15%. Tapi balik lagi ke publisher atau jurnal yang ingin kita tuju, memang ada yang sudah menentukan patokan-patokan similarity index paling mentok, paling maksimal itu berapa. Kalau sepengalaman saya, memang untuk Sinta 2 itu paling mentok itu adalah 20%, tidak bisa ganti-ganti lagi gitu. Untuk yang Scopus, DOAJ, dan Indeks Copernicus ini memang merupakan publikasi yang bertaraf internasional, jadi memang hasil penelitiannya harus lebih rendah, yaitu berkisar 15-10%. Nah, berdasarkan pengalaman saya untuk submit artikel itu di publikasi nasional di Sinta, itu memang ada beberapa publisher juga yang meminta kita sudah mendeteksi hasil Turnitin kita sendiri. Jadi saat ingin submit, kita melampirkan hasil laporan Turnitin tersebut di supplementary files. Jadi kita jadi si publisher itu percaya sama kita kalau misalkan kita sudah sangat sudah sangat mementingkan keaslian dari artikel yang kita buat. Tapi juga ada publisher atau jurnal yang memang mereka punya sistem sendiri untuk mendeteksi similarity index atau plagiarisme dari artikel-artikel yang mereka dapatkan dari berbagai author. Nah, kalau yang Scopus dan DOAJ tidak ada sih yang melampirkan maksimal similarity index atau plagiarisme dengan Turnitin, tapi memang kalau Scopus itu memang agak karet 3 atau emang agak pedes nih. Biasanya kalau misalkan udah misalkan di atas 15% pasti mereka akan meminta kita untuk menurunkan plagiarisme yang ada di artikel kita. Oke, sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Jika ingin ada yang ditanyakan, boleh
diketik atau dikirimkan melalui chat di webinar kali ini, atau boleh juga raise hand terlebih dahulu agar dibukakan mic-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Siti atas pemaparannya. Buat Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang punya pengalaman terkait plagiarisme ini, mungkin boleh di-share atau mulai raise hand dulu. Nanti akan kita open mic untuk bertanya langsung dengan Mbak Siti. Atau jika ada yang ingin menanyakan di kolom komentar juga boleh. Oke, ini kayaknya nggak ada yang nanya nih Mbak Siti. Kayaknya apa udah paham semua nih. Berarti kita udah selesai nih webinarnya nih kalau begini nih. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Bu Revina Oktaviani. Mungkin boleh langsung aja, Bu Revina bisa open mic, bertanya langsung. Tapi ini lebih ke ini ya, proses daripada untuk publikasi artikel ilmiah. Jadi langkah-langkahnya, mungkin Mbak Siti bisa kasih gambaran besarnya nih. Oh, lagi workshop. Baiklah, saya mewakili ya, membacakan pertanyaan dari Bu Revina Oktaviani. Jadi pertanyaannya begini, Mbak Siti. Saya mau tanya, ini untuk orang awam yang baru mulai publikasi artikel ilmiah di Sinta misalnya. Kira-kira langkah-langkah apa nih yang harus saya lakukan gitu. Kita anggap ini udah punya draft artikelnya kali ya atau belum? Kita anggap ini belum deh nih Mbak Siti. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Silakan Mbak Siti. Oke, sebenarnya ini agak keluar dari konteks, tapi saya coba untuk menjawab ya. Jadi kalau misalkan kita ingin publish artikel, kita harus ketemukan dulu masalahnya apa yang ingin kita bahas. Pertama masalahnya apa, kemudian metode apa yang kita lakukan. Setelah ketemu metode apa yang kita lakukan, kemudian hasilnya bagaimana. Setelah hasilnya bagaimana, baru kita menuliskan diskusi atau analisis dari data-data yang kita hasilkan gitu ya. Setelah itu baru kita memulai untuk menulis introduction, abstrak, baru judul. Jadi kalau misalkan dari struktur artikel itu kan harusnya introduction, method, terus result and discussion gitu ya. Abstrak, introduction, metode, result, discussion, dan conclusion. Kalau misalkan dalam menulis, kita nggak usah nulis introduction atau menentukan judul dulu nih. Yang pertama kita harus menemukan masalah apa yang mau kita bahas. Pertama, masalah yang kita bahas, kemudian kita harus mencari metode yang paling tepat untuk bahasan yang akan kita bahas di artikel ini. Setelah itu, setelah ketemu metodenya, baru kita lakukan pengambilan data dan ketemulah hasilnya. Setelah hasilnya sudah ada, baru kita lakukan analisis di discussion-nya nanti. Menulis discussion, baru conclusion. Setelah itu kan sudah rampung tuh, baru kita menulis introduction atau pendahuluan. Setelah menulis pendahuluan, baru kita akan bisa menulis abstrak. Dan baru deh setelah abstraknya ketemu, kita bisa menulis judul. Jadi gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah mempunyai draft artikel ya, tadi sudah disebutkan strukturnya, baru kita cek dulu nih plagiarisme kita berapa persen menggunakan Turnitin. Oke, kalau sudah kita cek, baru kita lihat dulu publisher yang atau jurnal yang ingin kita tuju. Misalkan kalau misalkan kita mau submitnya ke Sinta, kita cek dulu nih di jurnal, kita pilih jurnalnya. Oh ternyata dia tidak ada ketentuan paling maksimal untuk submit artikelnya berapa nih similarity index dari Turnitinnya. Jadi kalau tidak ada, kita buat saja
maksimal 20% kalau berdasarkan pengalaman saya untuk Sinta 2 ya. Nah, kalau misalkan untuk yang internasional itu biasanya memang harus lebih rendah dari 20%. Ya sekitar 15 sampai 20%. Tapi kadang juga ada ya yang minta sampai 10% gitu. Udah cek plagiarismenya dari artikel kita, baru kita lakukan pengurangan persen dari hasil plagiarisme kita tuh sampai yang publisher atau yang kita inginkan gitu. Setelah sudah rapi, terus kita templating dari sesuai dengan jurnal yang kita tuju, lengkapi semua kebutuhan-kebutuhan untuk submit, seperti misalkan ada juga artikel yang ingin memisahkan antara title page sama manuskripnya. Jadi memang di manuskripnya tidak boleh ada nama autor. Nah, kalau yang kenapa tidak dibolehkan ada nama autor di manuskrip? Karena biasanya mereka ingin langsung download artikel itu, manuskrip itu, dan dicek plagiarisme. Karena kalau misalkan di Turnitin itu nama orang bukan termasuk plagiarisme dong. Jadi memang harus dipisahkan nama autor, afiliasi dan lain-lainnya dengan the real manuskrip yang kita buat gitu. Sudah dilengkapi semua kebutuhan submit, baru kita submit deh. Paling itu sih, Kak. Siapa tadi? Kak Revina Oktaviani. Baik, Mbak Cindy, terima kasih banyak. Bagaimana nih Mbak Revina? Semoga sudah terjawab ya Mbak Revina Oktaviani ya. Jadi emang intinya yang di awal itu kita cari masalahnya dulu ya Mbak Siti ya. Kita cari masalahnya dulu, cari-cari ini. Kita kalau biasanya orang menghindari masalah, kalau kita cari masalah pokoknya. Kita temukan dulu masalahnya apa, baru kita tentukan metode yang tepat ya. Baru kita ambil data, baru ada hasil dan discussion-nya, conclusion and suggestion dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau sharing pengalaman, mungkin barangkali pernah jadi korban plagiarism atau bagaimana gitu. Ada yang mau di-share, Bapak dan Ibu? Kalau nanti nggak ada yang bertanya, oke, Pak Hans, raise hand nih. Boleh Bapak silakan open mic, Pak Hans Hasibuan. Oke, sudah terdengar ya Mbak? Terdengar Bapak, silakan Bapak. Sebelumnya dari institusi mana Bapak? Saya lagi ngambil S3 Pak. Oh, S3 di mana Bapak? Di IIUM Malaysia. Wow. Oke, boleh Bapak. Pertanyaannya bagaimana Pak? Sama tahu. Itu yang alat Turnitin itu kan artinya kan setiap kampus yang sudah beli alatnya ya, sudah punya lisensinya kan artinya setup parameter ya. Dan ketika setup itu apakah mereka memasukkan seluruh database jurnal pada seluruh database yang ada, atau memang itu defaultnya ketika berlangganan satu kampus berlangganan dengan Turnitin, apakah itu sudah langsung embedded dengan seluruh jurnal ataupun database yang ada, atau bisa disetting sendiri oleh kampusnya gitu loh. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, saya belum ada pengalaman publikasi, tapi mungkin dari rekam reader pernah ada pengalaman. Kalau katakanlah kita ada punya satu kalimat ya, katakanlah 2 baris gitu loh. Kita ambil plek-plek nih dari jurnal yang ada gitu loh. Memang itu kalimatnya katakanlah kalimat yang umum ya. Artinya tapi kita mensitasi gitu loh. Kita tetap mensitasi gitu. Katakanlah untuk menghindari plagiarism kita ganti seperti yang dicontohkan oleh Mbak Siti tadi, kita ganti 2 kata, kita pilih gitu. Apakah itu sudah benar cukup ampuh untuk menghilangkan jejak, atau tetap ada tapi nanti persentasenya berkurang? Mungkin 2 itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hans Hasibuan atas pertanyaannya. Silakan nih Mbak Siti untuk tanggapannya. Oke, kalau yang untuk pertanyaan pertama untuk database ya, setahu saya kalau misalkan Turnitin sebuah universitas sudah berlangganan Turnitin, database-nya itu dari seluruh web atau jurnal yang ada di internet, Pak. Jadi mungkin bisa disetting seperti kayak
exclude reference gitu. Jadi misalkan kalau artikel kan kita pasti ada referensinya dong paling bawah kan. Nah biasanya itu kedetek tuh kalau misalkan kita tidak setting exclude reference daftar pustaka maksud saya yang paling bawah. Karena kan pasti banyak orang juga menggunakan daftar pustaka tersebut kan. Nah sebenarnya itu bisa disetting sih Pak. Jadi tergantung universitasnya aja. Dan bisa setting template juga setahu saya, misalkan template dari universitasnya seperti apa. Terus untuk yang pertanyaan nomor 2, sebenarnya tidak akan 100% hilang. Pasti dari artikel kita pasti kan ada tetap plagiarisme yang terdeteksi, tapi kita kan adanya Turnitin dan usaha-usaha kita untuk menurunkan plagiarisme itu adalah usaha kita untuk menurunkannya gitu, bukan menghilangkan sama sekali. Karena kan pasti ada kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang pasti terdeteksi dan memang sering digunakan. Kayak sepengalaman saya kayak can be used itu bisa banget terkena plagiarisme padahal cuma 3 kata itu doang. Karena itu sudah common dipakai di beberapa artikel orang gitu. Misalkan plagiarisme itu pasti kan kedetek tuh cuma 2 kalimat cuma 2 kata doang, itu pasti bisa kedetek karena itu adalah cuma sepenggal kata sih sebenarnya mungkin publisher bisa mentoleransi ya karena bukan satu full kalimat atau satu paragraf gitu langsung. Seperti itu sih Pak. Mungkin kalau Prof Denny mau tambahin yang pertanyaan nomor 1 nih bisa nih. Maaf, saya tambahin Gimana, dulu boleh? Pak? Atau itu berarti itu ngitung persentasenya itu katakanlah dari keseluruhan jumlah kata yang kita buat atau berdasarkan apa ya? Jadi katakanlah kalau jumlah kata di dalam paper kita 10.000 ada kesamaan 200 berarti 200 over 10.000 atau seperti apa? Mungkin itu, terima kasih. Iya. Memang dari seluruhan kata dari artikel yang kita masukkan untuk plagiarisme. Oke Pak Hans, mungkin saya bisa tambahkan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi itu udah ada algoritmanya Pak dari si Turnitin. Jadi yang dia deteksi persentase per sumber yang dianggap itu similar, sama. Misalkan dari semua kalimat yang Bapak tulis, dari mulai pendahuluan sampai kesimpulan, terdeteksi ada 20 sumber yang menggunakan kalimat yang sama. Dari tiap sumber tadi ada persentasenya. Mungkin di sumber 1 hanya 1%, di sumber 2 hanya 10%, di sumber 3 3%, dan seterusnya variatif sesuai dengan yang algoritma dari si software Turnitin tadi. Seperti itu. Jadi karena dia mengecek similarity, kesamaan. Nah, jadi disitulah tadi pentingnya untuk paraphrasing ataupun ya mengungkapkan dengan bahasa sendiri. Ide mungkin boleh serupa ya, boleh serupa tapi dengan cara penyampaian yang berbeda. Jadi si Turnitin, misalkan nih Pak Hans mengambil sumbernya bahasa Inggris, tapi Pak Hans untuk mempublishnya di bahasa Indonesia, ya nggak akan kecek Pak Turnitin, karena bahasanya udah beda. Ingat, karena tadi kan similarity, tapi nggak mungkin dong kuliah di UIA kan Universitas Antarbangsa masa nulis bahasa Indonesia, pasti harus bahasa Inggris kan gitu. Nah, oke, itu satu. Terus tadi yang kedua, mengenai similarity tadi Kak Siti sudah menambahkan bahwa karena dia konsepnya similarity Pak, jadi dia nggak peduli semua yang sama, dia anggap dia itu plagiat, nyontek, seperti itu. Tadi makanya disarankan untuk yang bagian daftar pustaka itu di-exclude gitu. Ada opsinya, harus di-exclude-kan dulu. Karena buat dia itu nggak peduli, pokoknya selama itu sama ya udah dipresentasi langsung sama dia secara algoritma. Ada juga yang tidak mungkin kita hindarkan, misal ya kalau untuk orang sosial, misalkan tentang pernyataan dari hukum atau apa, ataupun teorema atau apa gitu Pak, persis plek apa adanya sebetulnya. Kan kita nggak mungkin memparafrase teorema ataupun hukum atau apa seperti itu kan, pasal misalkan tentang pasal berapa, masa kita paraphrasing? Nggak mungkin, ya pasal itu harus bunyinya apa adanya seperti itu. Nah,
kadang itu ini juga terdeteksi, itu konyolnya gitu. Jadi hal-hal yang bersifat substansi itu nggak mungkin dihindari seperti itu, Pak Hans ya. Untuk yang kedua tadi apa? Oh, tadi kalau untuk masalah pengurangan paraphrasing tadi kan bisa ditarget tadi Pak Hans ya, kita kalau udah ada di Turnitin nanti bisa ketahuan nih dari sumber A sekian persen, sumber B sekian persen, biasanya ada toleransi Pak, untuk masing-masing sumber maksimum sekian persen, itu. Nah, overall tadi itu misalkan tadi 20 ataupun 10% itu adalah kebijakan yang overall dari si jurnalnya. Namun perlu diperhatikan sebetulnya secara detail nanti per sumber tadi ada threshold-nya untuk maksimum persentase yang dibolehkan. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab Pak Hans. Terima kasih. Oke, baik Prof. Denny dan Mbak Siti. Bagaimana Pak Hans? Apakah jawaban dari Prof. Denny dan Mbak Siti sudah cukup atau ada hal lagi yang masih ingin ditanyakan Pak Hans? Sudah Mbak, thank you. Sudah ya, baik. Terima kasih Pak Hans, kasih Bu atas pertanyaannya. Lancar studinya Bapak. Baik, selanjutnya apakah dari Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin bertanya atau sharing pengalaman? Baik, setelah ada Bu Naufati Aufa. Silakan Bu Naufati Aufa untuk menyalakan mic-nya dan memperkenalkan diri ya Ibu. Dari instansi mana nih Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya masih mahasiswa Kak. Jadi mau nanya nih. Baik. Silahkan. Nggak open cam juga ya. Nah jadi biasanya tuh ketika cek Turnitin itu daftar pustaka sama footnote-nya kan juga terdeteksi ya. Nah itu tuh gimana nih Kak cara buat apakah kita ketika kita cek Turnitin tuh nggak usah pakai dapus sama pakai footnote-nya dulu atau seperti apa? Karena semakin banyak dapusnya nanti juga semakin tinggi itunya plagiarismenya. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, baik. Kak Naufati dari universitas mana Kak? Saya dari Institut Agama Islam Palangkaraya. Oke, baik. Salam kenal Kak Naufati. Silakan Mbak Siti untuk menjawab pertanyaan dari Kak Naufati. Kalau misalnya diperlukan prakteknya boleh dikasih contohnya Mbak Siti. Silakan. Oke, jadi daftar pustaka dan footnote itu memang harus masuk tetap. Tapi memang ada settingan di Turnitinnya untuk meneksklukan atau include-kan daftar pustaka itu bisa dihindari gitu plagiarisme di bagian daftar pustaka itu. Kalau misalkan ditunjukkan sebentar, bisa sih. Baik, jadi ini akan sebagai contoh mungkin Kak Naufati bisa siapkan pulpennya nih atau screenshot untuk cek caranya nih biar bisa langsung praktek. Atau kalau bisa langsung di laptop sebelahnya langsung bisa dipraktekkan. Bentar. Sebelumnya Kak Naufati ini punya akun Turnitin yang mana ya? Student ataukah administrator atau instruktor? Karena memang yang dibagikan kepada mahasiswa biasanya akun Turnitin yang student nih. Kalau misalkan akun Turnitin yang dibagikan ke dosen itu adalah yang instruktor dan yang dipegang oleh perpus kampus itu adalah yang administrator. Nah, kalau yang Briter punya ini adalah instruktor seingat saya. Kalau kita sendiri tuh beli sih Kak biasanya. Beli di Shopee. Oke. Jadi mungkin hati-hati ya kalau itu. Aku mau kasih tahu aja ya warning untuk Kak Naufati. Untuk yang memperjualbelikan jasa Turnitin itu kita belum tahu nih mereka mengerti atau tidak tentang adanya fasilitas exclude not repository atau include repository kampus. Jadi misalkan nih Kak Naufati ini
beli layanan mereka untuk cek Turnitin. Terus mereka kasih hasil Turnitinnya sudah selesai, tapi mereka tidak men-setting di Turnitinnya itu untuk not repository. Jadi bisa aja artikel kakak itu nyangkut di repository dari akun Turnitin penyedia layanan tersebut. Karena biasanya yang punya akun Turnitin itu adalah sebuah universitas atau instansi, karena untuk langganan Turnitin itu tidak murah gitu Kak. Jadi misalkan kakak cek Turnitin di orang tersebut, terus dia lupa untuk setting not repository, itu bisa masuk ke repository kampusnya tuh. Nah, kalau kayak gitu kita agak susah nih. Misalkan kakak udah ada hasil Turnitinnya, terus misalkan dicek oleh dosen kakak gitu, untuk memastikan benar nggak sih hasil Turnitin yang kakak lakukan ini dengan layanan yang ada di Shopee itu, dan ternyata pas dosen lihat, loh kok ini masuk repositori universitas lain atau universitas luar negeri gitu. Itu bisa terjadi Kak, karena memang aku pernah dapat kasus yang hampir mirip dengan kakak ini. Sebenarnya aku nggak tahu ya kalau kakak pakai layanan yang memang udah terintegrasi gitu. Memang dia sudah menaktifkan not repository. Nah, ternyata beliau masuk ke repository universitas luar negeri nih, karena beliau pernah mencek hasil Turnitin dari layanan-layanan yang ada di Twitter ya biasanya ya, Twitter, Facebook, Shopee, biasanya memang ada tuh yang kayak gitu. Nah, semoga ini menjadi pembelajaran buat kakak-kakak semua atau bapak dan ibu yang ada di webinar kali ini, untuk jangan sampai menggunakan layanan untuk deteksi Turnitin yang tidak menjamin keamanannya gitu. Karena perlu diketahui untuk layanan Turnitin itu tidak murah dan tidak mungkin satu orang itu bisa layanan Turnitin dalam setahun. Karena Turnitin itu biasanya menyediakan layanan tersebut buat para akademisi gitu. Nah, oke, balik lagi ke tadi Kak Naufati mau lihat yang settingannya. Sebentar. Oke, silakan Mbak Siti. Apakah ada kendala Mbak Siti? Bisa kok, bisa. Saya aman. Oke, jadi emang perlu jadi ini sih reminder untuk kita semuanya untuk lebih hati-hati lah menggunakan jasa-jasa cek Turnitin yang murah dan cepat. Khawatirnya nanti nyangkut nih Turnitinnya kita, artikelnya kita. Jadi Turnitinnya tinggi. Oke, silakan. Oke. Nah, yang tadi terkait no repository ini, misalkan layanan tersebut ternyata pakai yang standar paper repository ternyata. Nah, ini akan masuk ke repository dari kampus pemilik akun Turnitin tersebut. Jadi tetap harus no repository ya, biar nggak kedeteksi plagiarisme. Terus nah ini ada exclude bibliographic material from similarity index for all paper in this article. Tunggu bentar. Mau nanya Mbak. Iya. Kan kenapa? Kalau misalnya kita mau beli yang emang paten nih Mbak, itu gimana ya caranya Mbak? Terus atau seperti apa gitu? Kalau itu pakai jasa kita aja sebenarnya. Kita bisa men-setting untuk yang not repository. Karena kalau misalkan biayanya berapa sih kalau kita beli legalnya saat sendiri untuk sebagai gambaran Kak Naufati mungkin? Wah, itu mahal banget sih sebenarnya. Untuk berlangganan internet itu bisa sampai 80 hingga 90 juta Mbak. Jadi nggak mungkin kan satu orang aja membeli akun Turnitin untuk diperjualbelikan lagi. Itu kayak masih tidak mungkin sih.
Tapi biasanya Turnitin itu kayak udah terintegrasi dengan univ atau instansi yang terkait gitu. Sebentar di mana ya? Aku juga lupa. Tapi ada yang bibliografi di atas itu kan bibliografi itu adalah bibliografi itu adalah referensi. Ini ya. Ya. Jadi yang ini exclude bibliographic materials from similarity index from all paper in this estimate. Jadi bibliografi atau referensi atau daftar pustaka sudah kita exclude nih. Jadi walaupun dia masuk dalam artikel yang kita cek Turnitinnya, itu ntar akan terexclude. Jadi dia tidak akan terkena plagiarisme atau terdeteksi plagiarisme, karena kan balik lagi banyak yang menggunakan referensinya kita juga gunakan gitu ya, nggak mungkin itu jadi apa ya, hal yang terindikasi plagiarisme gitu. Jadi ini ada settingnya semua nih, bisa lo student to see similarity reports. Nah kalau yang akun kita punya itu yang instruktur ya, yang biasanya dimiliki oleh dosen gitu. Begitu sih Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Siti atas jawabannya. Mungkin ini Mbak Isra dan narasumber kita dari webinar sebelumnya ingin menambahkan. Silakan Mbak Isra. Baik, saya ingin menambahkan sedikit saja. Jadi berdasarkan pengalaman saya, kenapa si referensi itu bisa terdeteksi di Turnitin itu karena dalam paper atau dalam artikel kita itu kita tidak menggunakan reference manager seperti Mendeley, Zotero atau reference manager yang lainnya. Nah, jadi ketika kita tidak menggunakan itu, si Turnitin itu tidak bisa mendeteksi apakah itu sudah bagian referensi atau tidak. Jadi ketika kita membuat referensinya secara manual tanpa bantuan dari reference manager yang lain, referensi itu pasti terdeteksi si Turnitin. Nah, oleh karena itu kemarin kan kita sudah belajar nih tentang Mendeley. Jadi gunakan saja langsung Mendeley itu sebagai alat untuk membantu kakak di sini dalam memasukkan referensi. Nanti coba saja ketika kakak cek Turnitin dengan referensinya sudah menggunakan reference manager, itu tidak akan terdeteksi lagi. Kalau sudah disetting di Turnitinnya juga sudah disetting exclude bibliographic tadi. Nah, kalau kakak tidak menggunakan reference manager, tapi meskipun di Turnitinnya sudah di-exclude, itu pasti masih terdeteksi. Jadi diharapkan nanti kakak ketika menulis itu gunakan reference manager. Karena kalau kita menulis secara manual dan referensi yang di-generate oleh reference manager itu berbeda. Pasti kalau misalnya yang pakai reference manager, dia kalau kita klik dia akan muncul dalam satu kotak gitu. Nah, kalau yang manual kan dia tidak, dia hampir sama dengan tulisan kita atau tulisan di manuskripnya. Nah, sehingga si Turnitinnya tidak bisa mendeteksi. Jadi, salah satu tips yang bisa kami berikan itu gunakan reference manager. Itu sih Mbak Ayu yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Mbak Isra. Mungkin begitu ya Mbak Nawafati. Kemarin ikut webinar kan bareng dengan Mbak Isra. Jadi memang ini sangat berkesinambungan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Kak Nawafati nih masih membutuhkan untuk cek Turnitin, kalau memang ragu dengan layanan yang ada di Shopee, bisa nih nanti diskusi dengan saya sebagai product consultant dan ataupun Mbak Dwi, tim kita dari Briter untuk layanan terkait kebutuhan asistensi publikasi jurnal, termasuk salah satunya cek Turnitin. Begitu ya Kak Nawafati ya. Apakah ada hal lain yang mau ditanyakan Kak Nawafati? Udah cukup. Makasih banyak. Terima kasih kembali Kak Nawafati. Oke, kita masih ada waktu nih. Sekiranya Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi atau sharing pengalaman, silakan. Bisa open raise hand dulu maksudnya. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, artinya webinar kita udah selesai nih, atau nanti mungkin Mbak Siti yang akan bertanya.
Em, Pak Yayan. Bu Oke. Soraya menuju Boleh, katanya. silakan Pak Yayan. Ya, saya kan beberapa apakah tanya jawab ini hanya terbatas di webinar ini saja atau nanti kita bisa juga pas saat di luar webinar kita banyak pertanyaannya gitu. Boleh nggak ya kita nambah-nambah itu pada Boleh dicoba dulu Pak, pertanyaannya gimana nih? saat ya Kalau sharing gitu nanya ke siapa gitu. Boleh nggak ya? boleh Bapak, dicoba dulu pertanyaannya Pak gimana. Nanti kalau misalnya memang Mbak Siti atau Mbak Isra atau Prof Denny bisa bantu jawab, nanti akan kita berikan jawabannya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu. Belum. Bapak boleh diulang pertanyaannya karena tadi sepertinya sinyal Bapak putus-putus, jadi kita tidak bisa mendengar apa yang Bapak tanyakan. Saya maksudnya saya Mohon maaf Bapak tidak terdengar Bapak. Atau boleh diketik. Ya, atau boleh juga dimasukkan ke kolom chat saja Pak kalau misalkan terkendala untuk menyalakan mic. dari saya maksudnya Bu. Pak. Ini banyak sih Bu. Terdengar Pak. Dengar nggak Bu? Oh, dengar Bu. Oke, terima Pak. Oh ya, ya, ya saya nanya aja. Kadang kita punya banyak pertanyaan itu ketika sedang melakukan pembahasan. Misalkan di luar webinar ini kita boleh nggak sih nanya-nanya ke siapa gitu di anggota Briter ini gitu, apa Pak Prof Denny atau saya sendiri boleh. Kadang kita Boleh kita masih Bapak, punya nanti hubungi Mbak Soraya atau Mbak Dwi nih yang bisa Bapak sesulit tanya-tanyain itu tentang sih. layanan Pak. Ya. Oh, jadi ingin bertanya itu emang agak perjuangan ya Pak ya, sinyalnya cukup tidak mendukung, tidak merestui sinyalnya. Welcome ya Bu ya, kita japri gitu boleh ya Bu. Oke, jadi begini Pak, karena Prof Denny juga merupakan tim ahli kita, jadi untuk komunikasi langsung beliau kita batasi. Jadi, Iya soalnya kadang pasti pertanyaan itu nanti pada saat ya kan ini kan iya, jadi jika memang ada yang ingin Pak Yayan tanyakan atau diskusikan nantinya, bisa terlebih dahulu menghubungi produk konsultan kami, ada saya, Soraya, ataupun Mbak Dwi. Kita juga sudah bergabung di grup WhatsApp, jadi Bapak nanti bisa menghubungi saya ataupun Mbak Dwi Septiani. Jadi kalau nanti ada hal pertanyaan yang mau Bapak diskusikan, nanti Bapak bisa sampaikan terlebih dahulu ke kita untuk beberapa hal yang memang bisa kita sampaikan ke Prof Denny, nanti akan kita berikan jawabannya. Atau memang jika ada hal-hal lain yang ternyata cukup intens, mungkin akan ada hal-hal lain yang mungkin seperti coaching yang akan nanti kami sarankan untuk Pak Yayan, begitu ya Pak. grup WA itu enggak ini ya Bu ya, masih terus berlanjut ya, enggak bubar setelah webinar ya. Iya Bapak. Masih ya, ya. Masih silakan Bapak. Jadi Bapak dan Ibu semua juga jangan keluar dulu dari grup WhatsApp karena nantinya untuk informasi terkait link recording, modul pelatihan, dokumentasi dan e-sertifikat untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar dari sesi 1 dan sesi 2 dari awal lah hingga akhir. Nanti akan kita informasikan seluruhnya di grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya ada yang mau Bapak dan Ibu juga pengen sharing satu sama lain, diskusi di grup,
nggak apa-apa, silahkan. Itu masih terbuka untuk komunikasi kita semuanya. Ya, tenang aja, nanti bisa diskusi aja, hubungin kita juga, misalnya ada hal lain yang ingin ditanyakan. Sebisa kita nanti akan kita sampaikan ke Prof. Denny. Begitu. Baik, sama-sama Pak Yayan. Terima kasih telah bergabung di webinar hari ini juga. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain ada yang ingin bertanya juga, atau ada hal lain yang ingin didiskusikan? Jika memang tidak ada, izinkan nanti kita akan menyampaikan beberapa informasi setelah jeda ajan terlebih dahulu ya. Baik, kepada Bapak dan Ibu, jika memang tidak lagi pertanyaan, saya ingin mengingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu yang mungkin belum mengikuti akun sosial media kita, baik di website, akun Instagram, LinkedIn, TikTok, dan lainnya di breather.id. Bapak dan Ibu boleh follow terlebih dahulu, karena nantinya setiap informasi terkait mungkin next pelatihan kita ada apa saja, atau promosi layanan kita dari Breather ada apa saja, atau mungkin informasi-informasi terkait penulisan maupun publikasi akan kita bagikan informasinya secara gratis melalui akun sosial media kita. Kita juga tersedia akun komunitas di Telegram. Bapak dan Ibu juga bisa join pada link yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Nanti di sana kita akan menyampaikan berbagai artikel terkait penulisan dan publikasi, tips dan trik Bapak dan Ibu bisa dapatkan secara gratis cuma-cuma. Jadi emang ilmu bisa didapatkan dari mana aja ya. Baik, nanti akan boleh dibantu tim untuk share layanannya. Jadi ini juga sebenarnya sudah pernah disampaikan kemarin ya oleh Mbak Dwi. Apakah sudah terlihat? Oke, masih loading ya. Jadi saya ingin merimain kembali nih, bahwasanya Breather memiliki beberapa layanan yang mungkin juga dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu, karena saya lihat di sini pesertanya juga masih dominan Bapak dan Ibu dosen. Ini juga tidak ini juga memungkinkan untuk mahasiswa membutuhkan layanan berikut. Di antaranya, kita menyediakan layanan asistensi publikasi artikel nasional dan internasional. Lantas apa saja yang akan kita berikan dalam asistensi publikasi artikel nasional internasional ini? Ini meliputi screening review artikel oleh Q1 expert kita. Jadi Q1 expert kita ini memang akan mereview sesuai dengan skop penelitian dari artikel Bapak dan Ibu. Kemudian termasuk juga untuk layanan translate dan proofread, termasuk juga untuk proses mendelay, layouting sesuai dengan template jurnal yang dituju, hingga cek plagiasi tadi, cek Turnitin, serta menurunkan Turnitin, simulator indeks Turnitin, serta untuk pendampingan proses submission ke jurnal tujuan sesuai dengan syarat dari masing-masing jurnal yang dituju. Untuk informasi lengkapnya, Bapak dan Ibu bisa menghubungi produk konsultan kita dengan saya Soraya dan Mbak Dwi Septiani. Bapak dan Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu kebutuhan atau status dari update dari artikel Bapak dan Ibu, kondisinya seperti apa saat ini, dan sekiranya membutuhkan layanan apa saja yang bisa dibantu oleh Breather. Boleh next slide. Selain asistensi publikasi artikel ini, baik, ini mungkin alurnya secara singkatnya. Ini Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan informasinya nanti di website kita. Selanjutnya, untuk layanan berikutnya, kita memiliki asistensi untuk olah data.
Jadi coaching olah data jika Bapak dan Ibu membutuhkan untuk olah data kualitatif maupun kuantitatif, kita bisa. Apa saja yang nanti sekiranya outputnya yang bisa kita berikan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi produk konsultan kita ya. Yang jelas kita perlu tahu terlebih dahulu kondisi dari data Bapak dan Ibu. Selanjutnya, selain daripada coaching analisis olah data ini, sebenarnya kita juga punya untuk asistensi administrasi jabatan fungsional, barangkali Bapak dan Ibu membutuhkan layanan tersebut. Ingat, kita di sini hanya membantu untuk kebutuhan administrasinya saja. Baik, sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang belum follow akun sosial media kita, bisa di-follow. Kita tersedia di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan LinkedIn. Alamat kantor kita berada di Gedung Teja Buana. Barangkali Bapak dan Ibu ingin mampir, ingin konsultasi langsung ke kita, offline, bisa banget. Kita berada di Gedung Teja Buana, lantai 2, Jalan Menteng Raya, nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Di PT Mercu Buana Center dengan Buana Writing and Training Center. Sekali lagi Bapak dan Ibu bisa mengkonsultasikan kebutuhan Bapak dan Ibu dengan produk konsultan kita di nomor berikut. Dan untuk hal lainnya, untuk update kemarin ada yang nanya, ada pelatihan olah data SMPLS enggak nih? Kalau untuk dalam waktu dekat, untuk webinar, kita belum ada agenda. Namun jika misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan coaching untuk olah data SMPLS, bisa banget. Secara private, bisa banget. Mau tim, bisa banget. Yang penting Bapak dan Ibu infokan ke kita dulu, nanti akan kita sesuaikan penyelenggaraannya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, begitu ya. Atau misalnya ingin mengadakan pelatihan-pelatihan lain, baik dalam skala kecil tadi private bisa, ataupun mau langsung secara prodi atau secara instansi, atau kayak tadi misalnya Kak Novati pengen bareng teman-temannya biar langsung kelar nih publikasinya bareng-bareng, pengen di coaching langsung sampai dengan submit, bisa banget bareng teman-temannya ya. Oke, mungkin sekian. Jika memang tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, nanti akan kita akhiri webinar ini. Tapi sebelumnya saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera, karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Baik, di sini saya ini untuk bahan kita juga ya, untuk ngecek ya sekiranya siapa saja yang sudah mengikuti dari awal dan akhir, karena nantinya akan ada potongan harga spesial untuk Bapak dan Ibu yang akan menggunakan layanan kita ke depannya. Vouchernya ada apa aja, nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi tim produk konsultan kita. Khusus untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar dari awal hingga akhir, khususnya dari sesi 1 dan sesi 2. Baik, kepada tim Briter mohon bantuannya untuk mendokumentasikan tim yang Bapak dan peserta yang sudah hadir hari ini. Apakah seluruhnya sudah menyalakan kameranya? Ayo, kita perlu perkenalan satu sama lain. Ini sudah mengakhiri sesi akhir. Saya Bapak dan Ibu bisa menyalakan kameranya sebentar. Nggak lama ya. Oke, saya hitung dalam hitungan 3. Kita boleh pose bebas dulu. 1, 2, 3. Tahan. Oke, sekali lagi saya mau jempolnya ditunjukin. Karena ini adalah ikonnya Briter. Berani, pinter. Ya, jadi ketika saya sebutkan Briter, Bapak dan Ibu menyalakan audionya sambil nggak pose begini, sambil menjawab saya berani, pinter, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nggak apa-apa curi-curi suara dulu aja walaupun di kantor ya. Oke, 1, 2, 3. Briter, Oke, keren banget. Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu waktunya, semoga diberikan oleh narasumber kita Mbak Isra Estianifar di sesi 1 dan Mbak Siti Nurhasana di sesi 2 ini dapat bermanfaat bagi kita maupun mungkin Bapak ingin sharing ke rekan-rekannya. Bermanfaat temannya, jadi lebih bermanfaat lagi ilmunya Bapak dan Ibu ya. Dan jangan lupa untuk dilakukan biar enggak lupa lah. Oke, langsung saja ini akhir dari kita ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili tim Briter mengucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Salam sehat. Salam.
Makasih Bu, terima kasih. Assalamualaikum.